Argyle, film mata-mata yang penuh lika-liku dan banyak twistnya. Jadi permulaan buat franchise baru dan cinematic universe baru khusus di dunia spionase dan mata-mata. Nah, setelah nonton filmnya ada banyak yang bisa kita bahas dari film ini, dari mulai ceritanya dengan banyak plot twist sampai koneksinya dengan franchise Kingsman. So, bakal kita bahas di video ini. Langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Argyle adalah cerita dari Ellie Conway, seorang penulis mata-mata terkenal yang pemalu dan introvert. Ellie baru aja launching buku keempatnya dan hampir menyelesaikan buku kelimanya dari seri novel terkenalnya ala James Bond, yang berpusat sekitar karakter mata-mata bernama Aubrey Argyle. Argyle ini adalah karakter di dalam dunia mata-mata fiksi karangannya Ellie. Karakter Argyle ini ditemani sama dua rekan di timnya, Wyatt dan Keira, yang lalu terbunuh saat mereka menjalankan sebuah misi berhadapan dengan Lagrange. Suatu hari, saat dalam perjalanan dengan kereta, Ellie diselamatkan dari penyergapan oleh para asasin sama seorang mata-mata beneran yang bernama Aiden Wilde. Saat Aiden menyelamatkannya di kereta, setiap kali Ellie mengedipkan matanya, perspektif realitasnya berubah dan Ellie melihat Aiden sebagai Argyle yang hidup ke dunia nyata. Ini adalah petunjuk awal kalau realitas fiksi di novel dan realitas aslinya Ellie mungkin adalah hal yang sama. Aiden kemudian menjelaskan ke Ellie kalau sebuah organisasi jahat bernama The Division sedang mengincar Ellie karena novel-novel karyanya kebetulan mirip atau mencerminkan kejadian di dunia nyata, dan dia mungkin bisa memprediksikan masa depan mereka. Aiden kemudian membawa Ellie ke Inggris. Mereka mencari petunjuk dan sekaligus inspirasi buat Ellie untuk menyelesaikan bab terakhir dari bukunya. Ini diharapkan juga bisa mereveal bagaimana cara menghentikan Division. Di London, Aiden dan Ellie ini mencari sebuah master key, sebuah flash disk yang berisi kejahatan para petinggi Division yang akan membantu mengekspos dan menjatuhkan organisasi Division. Dimana ini juga adalah plot point dari apa yang ditulis sama Ellie dalam novelnya. Tapi setelah menguping dan curiga kalau Aiden ingin membunuhnya juga, Ellie malah kabur dari Aiden dan menelpon orang tuanya, Ruth dan Barry, untuk bertemu dan meminta bantuan. Ketika Ellie bertemu dengan kedua orang tuanya, tiba-tiba Aiden datang dan mereveal kalau orang tua Ellie sebenarnya adalah petinggi organisasi Division. Ibunya adalah Dr. Madeleine Vogler, ahli psikologi Division, dan ayahnya adalah Ritter, direktur Division. Aiden dan Ellie kemudian bertarung singkat untuk melumpuhkan mereka sebelum melarikan diri. Ellie dan Aiden akhirnya melarikan diri ke Perancis, di mana mereka ketemu sama mantan wakil direktur CIA Alfred Alfie Solomon yang mengungkapkan kalau cerita Argyle dari novelnya Ellie ini bukan sepenuhnya fiksi. Ellie sebenarnya adalah agen rahasia bernama Rachel Kyle, di mana nama Argyle dia buat berasal dari singkatan namanya sendiri, yaitu R. Kyle. Di-reveal juga kalau Rachel ditangkap dan dicuci otak oleh Division 5 tahun yang lalu setelah sebuah misi yang berjalan salah, di mana Rachel terluka parah dan kehilangan ingatannya. Ellie alias Rachel ini kemudian dibuat percaya kalau Dr. Madeleine Vogler dan Direktur Ritter adalah orang tua kandungnya. Mereka mencuci otaknya agar melupakan kehidupan masa lalunya dan memberinya identitas baru sebagai pelayan berwatak lembut bernama Ellie Conway yang selalu bermimpi menjadi seorang penulis. Mereka memberinya detail tambahan dari kehidupan sebelumnya dan Rachel kemudian tanpa sadar memasukkan potongan-potongan memori aslinya yang terpendam ke dalam cerita-cerita novelnya. Aiden sendiri menjadi salah satu karakter novelnya, yaitu Wyatt, dan Alfie menjadi kucingnya. Tujuan Division adalah mempelajari lokasi file rahasia master key yang cuma diketahui sama Rachel atau Ellie ini. Dan kalau mereka bisa membuat Ellie menulis detail tentang itu, maka Division bisa sampai ke sana dan menghancurkan filenya. Nah, dengan cerita dari novel Argyle terbarunya, Ellie dan Rachel mencoba mengungkapkan keberadaan master key sebelum penyamarannya terbongkar. Dan itulah kenapa dia jadi ancaman atau bisa dibilang sebagai aset bagi Division. So, itu dia major twist terbesar buat filmnya. Karena dari sejak trailer film ini rilis, pertanyaan atau misteri utamanya dipertanyakan, siapakah Agent Argyle yang asli? Tapi tahu nggak sih, ternyata plot twist besar ini ternyata udah di-spill sama media sebagai basic premise filmnya dari 3 tahun yang lalu waktu proyeknya pertama kali diumumkan. Dimana disebutin secara gamblang kalau film thriller terbaru dari Matthew Vaughn ini akan bercerita tentang novelis wanita terlaris yang ternyata adalah mata-mata kelas dunia yang menderita amnesia. Premis atau twist ini sendiri basically terinspirasi dari kisahnya Ian Fleming, penulis novel-novel James Bond, karena dia sendiri
emang pernah bertugas di intelijen Angkatan Laut Inggris selama Perang Dunia Kedua. Ngomong-ngomong soal identitas Ellie Conway yang udah di-reveal di sini, identitas penulis Urgile di dunia nyata juga udah di-reveal. Kalau kalian ingat di video Before You Watch-nya Urgile, gue sempat bahas kalau film Urgile ini based on novel asli di dunia nyata yang ditulis sama penulis asli yang bernama Ellie Conway. Tapi klaim ini banyak diragukan karena sebelumnya nggak ada yang tahu kalau penulis Ellie Conway itu eksis, dan novel Urgile ini baru novel pertamanya. Banyak teori soal identitas Ellie Conway ini, dimulai dari Taylor Swift lah, bahkan sampai novelis J.K. Rowling juga dicurigai yang menulis atau yang menyamar menjadi Ellie Conway ini. Tapi ternyata penulis aslinya adalah Terry Hayes dan Tammy Cohen. Mereka mereveal kalau mereka adalah co-writers dari novel Urgile. Basically, mereka diminta sama Matthew Vaughn buat menggarap novel tie-in filmnya, sehingga kita penonton bisa tahu atau baca novelnya yang seolah ditulis dan diterbitkan sama si Ellie Conway ini yang ada di universe filmnya. Ya, ini mirip-mirip lah ya sama waktu Marvel yang waktu itu sempat rilis juga buku memorinya Scott Lang yang kita bisa beli juga dan kita bisa baca sebagai tie-in media buat film Quantumania, dan kredit penulisnya juga dikasih ke penulis fiksi di filmnya, yaitu si Scott Lang sendiri. Moving on ke ceritanya. Singkat cerita, Aiden dan Rachel kemudian pergi ke Arab, di mana mereka akhirnya mendapatkan Master Key-nya yang akan mengekspos Division sebagai entitas mata-mata asli, bukan cuma organisasi misterius fiksi dari novel. Tapi Aiden dan Rachel lalu terpojok oleh Division yang berhasil menyusul mereka. Mereka kemudian dibius dan dibawa ke markas laut Division yang ada di sebuah kapal minyak. Di sana, Director Division ini mereveal kalau Rachel sebenarnya adalah double agent dan salah satu aset mereka yang paling setia. Rachel mengingat kembali memorinya dan mendapatkan kembali kemampuannya sebagai agen rahasia yang mematikan. Setelah itu, Rachel menawarkan untuk menginterogasi Aiden tentang keberadaannya Alfred Solomon dan kemudian ingin membunuhnya. Rachel akhirnya juga berhasil menemukan lokasi Alfred untuk Division, tapi diam-diam dia ternyata juga mencari lokasi Alfred untuk mengirimi isi file dari Master Key-nya, lalu mengkhianati Division. Ritter menghentikan transmisinya sementara Rachel dan Aiden yang ternyata masih hidup lalu bertarung melawan para agent Division melewati kapalnya untuk mengirimkan sinyal transmisi ke Alfred. Ritter sekali lagi mencegah mereka tapi akhirnya berhasil dikalahkan setelah kucing Rachel ini menyerang dan mencakar matanya Ritter. Rachel dan Aiden akhirnya pergi keluar kapal untuk bypass sistem keamanan transmisinya dan mengirimkan filenya secara langsung ke Alfred menggunakan antena satelit. Tapi Dr. Madeleine Vogler tiba-tiba datang dan menggunakan mental trigger atau kode pemicu untuk membuat Rachel balik menyerang Aiden. Sampai akhirnya Keira datang untuk membantu mereka. Keira ini adalah mantan agen CIA, rekan timnya Rachel dan Aiden yang sebelumnya dianggap tewas dalam sebuah misi, yang bahkan cerita dan kematiannya juga dimasukkan ke dalam versi novelnya. Tapi ternyata di-reveal juga kalau Rachel sebenarnya menyelamatkan Keira saat misi besar terakhir mereka bersama, dengan metode yang sama yang bikin Aiden juga selamat dari tembakannya Rachel sebelumnya. Setelah itu, Alfred akhirnya menerima file Master Key-nya dan Aiden meledakkan markas besar kapal Division. Rachel, Aiden, dan Keira lalu berhasil meloloskan diri dengan selamat. In the end, Rachel kembali melanjutkan kehidupannya dan kepribadiannya sebagai novelis, dan dia menerbitkan novel berikutnya dalam seri Urgile. Saat sesi tanya jawab di acara launching bukunya, Urgile yang asli mereveal dirinya ke Rachel dengan potongan rambut panjang keriting dan aksen Southern-nya yang kental, dan malah dia menawarkan Rachel untuk bertanya langsung ke dirinya. Ini jelas membuat Rachel terkejut dan bingung. Dan next di mid credit scene-nya kita dibawa ke 20 tahun sebelumnya di sebuah bar bernama The Kingsman dengan simbol ikonik Kingsman-nya yaitu huruf K berwarna emas terpampang di spanduk yang tergantung di tiang di depannya. Ini adalah simbol yang identik dengan organisasi Kingsman dari film-film Kingsman garapannya si Matthew Vaughn ini. Kita kemudian melihat seorang pemuda yang diperanin sama Louis Petrich mendekat ke arah bartender dan saling bertukar kode rahasia sampai dia diberikan sebuah kotak berisi pistol. Kemudian di-reveal kalau nama pemuda ini adalah Aubrey Urgile. Ini adalah versi muda dari Urgile asli yang direkrut dan baru masuk menjadi agent Kingsman. Nah, scene ini diambil langsung dari novelnya. Di novel Urgile kita mengetahui kalau Aubrey Urgile ini adalah seorang putra penyeludup narkoba yang membesarkannya dengan kebencian. Setelah kejadian aneh di sekolah asramanya, Urgile menerima surat dari ayahnya dengan instruksi yang menyuruhnya datang ke bar bernama Kingsman Arms dan ngasih kode rahasia yang diucapkan Urgile ke bartender tadi. Ketika orang tuanya meninggal, Urgile mengikuti instruksi ayahnya dan menemukan sebuah bar desa sederhana di dekat sekolahnya. Bartendernya ini punya potongan rambut flat top dan pakai jaket berkerah tinggi, tampilan yang mirip-mirip dengan Urgile di versi filmnya. Urgile lalu kaget karena orang ini baik dan orang ini memanggil darling dan sweetheart dan menghadiahkan sebuah kotak yang berisi sebuah senjata. Kemudian scene ini lalu pindah menyorot novel pertamanya Urgile dan ada teks muncul di bawahnya yaitu Urgile Book 1, The Movie Coming Soon. Nah, bukan
cuma Rachel yang kaget dan bingung dengan reveal Urgile yang asli, tapi twist terakhir ini juga bikin penonton bingung. Karena kalau ada agent asli yang memang bernama Urgile dan mukanya emang mirip sama yang ada di imajinasinya Rachel, gimana caranya Rachel bisa membayangkan orang yang sama persis di realitas fiksinya dengan Urgile di dunia nyata? Apalagi Urgile versi fiksi juga based on cerita dari memorinya Rachel sendiri, bukan orang lain. Tapi mungkin aja Urgile yang asli ini adalah seseorang yang pernah dihadapi sama Rachel di masa lalu karena mereka sama-sama mata-mata, tapi dia nggak inget lagi karena memorinya masih ada nih yang terpendam. Apapun itu, cliffhanger ini bakal jadi misteri besar yang semoga bakal dijawab di film-film Urgile selanjutnya. Credit scene ini juga mengkonfirmasi dua hal sekaligus, yaitu koneksi filmnya dengan franchise Kingsman dan konfirmasi dari sequel atau lebih tepatnya prequel dari film Urgile yang based on novel pertamanya yang baru-baru ini juga terbit dan bakal menceritakan origin dari kehidupan Urgile yang asli. Ini bukan kejutan buat fans Matthew Vaughn karena di bulan Oktober 2023 lalu, Matthew Vaughn ini secara langsung udah mengumumkan kalau dia sedang mengerjakan sebuah universe yang bertema mata-mata dan spionase melalui Marvel Studios miliknya. Dia mengkonfirmasi kalau universe itu akan mencakup franchise Kingsman, film-film Urgile, dan film ketiga yang masih dikembangkan. Dan rencananya masing-masing akan saling terhubung dan bertemu pada event crossover di masa depan. Selain itu, Matthew Vaughn juga udah confirm kalau Urgile ini akan jadi sebuah trilogi. Dan sesuai tease di credit scene ini, dia bilang kalau film keduanya udah direncanakan dan akan mengadaptasi novel Urgile pertama yang bakal mengeksplor origin Urgile menjadi mata-mata. Sedangkan film ketiganya akan mengikuti installment berikutnya dari seri bukunya. So, franchise Urgile ini dimaksudkan untuk jadi bagian dari kelanjutan universe Kingsman-nya Matthew Vaughn yang saat ini mencakup Kingsman The Secret Service tahun 2014, sequelnya tahun 2017 Kingsman The Golden Circle, dan prequel tahun 2021 The Kingsman yang berlatar belakang di Perang Dunia Pertama yang menceritakan lahirnya organisasi Kingsman yang bersetting dalam kisah sejarah alternatif para pemimpin Eropa di awal abad ke-20. Dan sekedar pengingat, Kingsman ini adalah organisasi mata-mata rahasia untuk pemerintah Inggris dengan agent-agentnya yang mengambil codename mereka dari legenda Arthurian. Semua agentnya memiliki codename berdasarkan Knights of the Round Table. Contohnya ada Lancelot, Galahad, dan mereka disupport sama karakter dengan codename Merlin. Mereka berbasis operasi dari sebuah fasilitas yang menyamar sebagai toko penjahit kelas atas, dan Agent Kingsman mengenakan setelan anti peluru dan kacamata berteknologi tinggi. Overall, menurut gue, keseluruhan twist dari film Urgile ini cukup menarik karena mengingatkan kita kalau ada cinematic universe lain di luar MCU, DCU, Star Wars, dan Monsterverse dengan tema-tema uniknya sendiri. Tapi ada juga beberapa hal yang mengganjal juga dengan Urgile yang dibikin satu universe sama Kingsman. Karena Samuel L. Jackson di sini jadi wakil director CIA. Sebelumnya juga berperan sebagai pengusaha teknologi jahat bernama Richmond Valentine di film Kingsman and Secret Service. Selain itu, Sofia Boutella yang jadi Sabah Al-Badr di Urgile juga berperan sebagai Gazelle di Kingsman Secret Service. Dia adalah asisten pribadi dan tangan kanannya Richmond Valentine yang kaki palsu bagian bawahnya diganti dengan pisau. So, apakah karakter mereka ini sama? Menurut gue bukan ya, karena penggambaran dan latar belakang karakternya ini masing-masing ini berbeda. Apalagi Alfred Solomon itu wakil director CIA, pasti terkenal, dan Richmond Valentine juga public figure terkenal. Jadi ini kasus double cast aja ya, bukan karakter yang sama juga. Yang jelas, mid credit scene ini menawarkan banyak lore dan mitos yang bisa dimainkan dan dieksplor buat flesh out karakter-karakter ciptaan Matthew Vaughn. Credit scene-nya juga menegaskan sejarah yang kuat antar mata-mata dan organisasi rahasia lainnya. Ini membuktikan kedua franchise mata-mata ini ada di universe yang sama dan pada akhirnya bisa bertemu jadi setup untuk sebuah crossover event antar franchise yang solid. So, itu dia semua hal yang bisa kita jelasin dari plot dan ending dari film Urgile. Gimana nih pendapat kalian dengan lahirnya Kingsman Cinematic Universe ini? Kalau kalian punya pendapat, teori, atau apapun yang kelewatan sama gua dari video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe sebagai bentuk dukungan kalian channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.